Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ewal Channel. Oke guys, jadi di video kali ini saya mau berbagi tips, trik, dan juga tutorial bagaimana cara kita membuat esen kering. Kita langsung aja ke videonya, jangan di skip biar lebih jelas. Oke, yang kita akan bahas kali ini adalah umpan non alami ya. Yang dimaksud dengan umpan alami itu sendiri kayak cakrik, cacing, ulet dan lain sebagainya ya. Ini yang non alami yang biasa kita gunakan pelet. Tentu ini berhubungan dengan memancing apa gitu loh ya. Yang pertama, umpan pelet itu biasanya digunakan oleh para pemancing galatama yang di kolam-kolam atau kilo jobrus atau umpan-umpan turnamen, umpan-umpan mancing gratis waktu Agustusan gitu ya. Biasanya ya umpan-umpan pelet yang kita gunakan gitu. Selain daripada praktis, mudah didapat, dan cara pembuatannya juga cukup mudah. Sekali lagi saya jelaskan bahwa ini adalah berdasarkan pengalaman saya ya, hasil daripada informasi ya beberapa pemancing, ya boleh dikatakan guru saya ya dulu ya. Jadi setelah nonton video ini kita nggak harus beli lagi yang kayak begini nih ya, karena kita bisa memaksimalkan kemampuan umpan itu dengan racikan yang akan kita buat sendiri. Seperti apa videonya? Lanjut. Dari beberapa literatur yang saya baca terkait masalah umpan, baik itu secara di dalam apa ya, di internet saya akses, ataupun mungkin pada bagian tab informasi pada produk-produk pelet ikan itu ya, saya lihat ternyata memang yang diharuskan itu proporsinya adalah 20% protein. Nah, 20% protein pada kandungan umpan yang akan kita buat, tentu kita kesulitan ya bagaimana cara membuatnya kan gitu ya, atau mengukurnya maksudnya ya. Cara mengukurnya kita akan menjadi kesulitan. Dan untuk itu kebanyakan ada kekeliruan ya, kadang mancing itu nggak cocok umpannya, walaupun misalkan dibuat sama umpan yang ini sejenis ya, tapi ketika diaplikasikan lagi di tempat yang sama atau mungkin di tempat berbeda, ternyata hasilnya tidak sama ya. Itu karena memang ada ketentuan sendiri dari jenis ikan ya, karakter ikan dan juga karakter kolamnya ya. Oke, yang seperti biasa kita gunakan campuran ikan itu untuk mencari kandungan protein yang sifatnya hewani yang berbau amis. Biasanya kita ambil dari dua ini ya. Yang pertama adalah telur, kemudian yang kedua adalah dengan menambahkan ikan ya. Kalau yang telur biasanya kita telur bebek yang kita gunakan ya, atau telur ayam. Terus kemudian kalau dari jenis ikan-ikanan kita biasanya menggunakan sarden, salmon, atau mungkin dengan ikan-ikan tongkol ya, atau apa ya, pindang ya, kayak gitu ya, yang biasa kita gunakan. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita membuat esen kering yang kita buat sendiri, dan itu sudah saya pernah coba, hasilnya luar biasa memuaskan ya. Jadi gini, yang pertama, untuk umpan baik itu jenis yang amis ataupun yang wangi ya, kadang-kadang cara pengaplikasian kita itu tidak sama, atau tidak apa ya, tidak tepat lah, kadang-kadang seperti itu. Kebanyakan bahkan tidak tepat ya. Ini sepengalaman saya. Kalau kita menggunakan umpan amisan, umpan wangi, umpan amis aja dulu ya, umpan wangi. Kalau dia kadar keamisannya itu terlalu amis, terlalu tinggi, itu juga nggak bagus. Terlalu apa, bawah atau rendah ya, itu juga ya, kurang amis gitu ya. Jadi itu juga kurang bagus. Jadi kita perlu ada standar khusus, katakanlah seperti itu ya. Kita jangan main campur-campur aja, tapi proporsinya atau porsinya kita harus sesuaikan agar supaya tingkat keamisan dan tingkat kadar proteinnya tepat sehingga ikan mau makan. Oke guys, untuk opsi lain selain daripada menggunakan kedua bahan ini ya, yang seperti ini ya, sejenisnya lah ya, kita bisa menggunakan yang namanya pindang tongkol. Nah, kita beli 2 pindang tongkol nih ya. Kita langsung ke ininya ya, ke materinya. 2 pindang tongkol ini kita bersihkan kulit yang hitamnya sampai terkelupas semua, terkelupas semua sampai semuanya kelihatan putih. Dan kalau bisa kalian belinya tanyain tongkol putih, bukan tongkol yang merah ya. Tapi kalaupun misalkan tidak ada tongkol merah juga nggak apa-apa ya. Nah, kita bersihkan semua kulitnya ya, kemudian kepalanya kita copot, kemudian ya duri-durinya kita buang sama ekor di belakang, dan isi perutnya kita buang juga.
kita cuci bersih ya. 2 ikan tongkol tersebut setelah kita cuci bersih ya, kita suwir-suwir. Kita suwir-suwir menjadi part-part kecil ya, seperti ini nih ya. Nah, selanjutnya ini kita keringkan, tiriskan dulu. Kemudian setelah tiris kita masukkan ke dalam piring yang sebelumnya sudah dilapisi oleh kertas atau koran ya, kita simpan di situ. Nah, sudah kita simpan di situ, kita ratakan. Selanjutnya kita jemur. Jemur pada matahari yang terik ya, itu sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Lebih bagusnya sih sampai dengan 3 hari ya. 3 hari atau 3 kali kita jemurkan ya. Nanti hari yang terakhir selanjutnya si suwiran ikan ini kan sudah mengering, udah seperti kerupuk tuh ya. Nah, coba kita ulek atau menggunakan cobek kayak gini ya. Tapi kalau lebih praktis kalian bisa menggunakan mixer ya, menggunakan mixer ya, blender ya, menggunakan blender sampai menjadi tepung. Nah, selanjutnya ini kan nanti disebut dengan tepung ikan ya. Setelah menjadi tepung ikan ya, ini udah pastikan kering ya, kita masukkan ke dalam botol plastik ya, masukkan ke dalam botol plastik. Dari 2 ikan tersebut, nah hasilnya paling kalau di botol plastik yang 1 liter itu sekitar seginilah ya, kita dapatnya tepung ikannya ya. Nah, dan itu bisa dipergunakan sebanyak 8 kali memancing. Jadi kalian bisa meminimalisir anggaran atau ongkos untuk memancing gitu ya. Dengan beli ini sekitar 20.000 saja gitu, kita bisa menggunakannya 1 sampai dengan 8 kali memancing. Cara pencampurannya begini. Kalau kita beli misalkan ada umpan pelet Raja Sero seperti ini ya. Ini dalam 1 bungkus ini kita bagi 2. Kita bagi 2, masukkan ke dalam mangkuk, kemudian kita aplikasikan dengan 1 sendok setengah. 1 sendok setengah makan ya. 1 sendok setengah makan. Itu takaran saya ya, 1 sendok kita masukkan, kemudian kita masukkan lagi setengah sendok. Setelah itu kita aduk menggunakan air panas. Setelah menggunakan air panas, boleh mencampurkan bahan yang lain, tapi untuk ini saja ini sudah tepat. Oke, kita bahas dulu. Gini. Kelemahannya kalau kita menggunakan campuran umpan kayak deko atau sarden yang lainnya, itu karena mereka sudah masuk bumbu, karena mereka sudah diawetkan. Tentu ketika dia masuk ke dalam air setelah kita buatkan umpan, itu kadar kebusukannya atau minimal menjadi asam itu kurang dari 3 jam. Itu sudah tercium bau asam ya. Kalau kita mungkin belum tercium, tapi kalau untuk ikan itu sudah tercium biasanya. Sementara dengan menggunakan tepung ikan ini yang esen kering ini ya, itu dia kalau dia kering sebetulnya amisnya nggak terlalu tercium ya, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam air, wah dia akan merebah ya. Kalau saran saya sih untuk penghantar amisnya nanti ya kalian bisa tambahkan minyak ikan. Dalam takaran yang tadi saya sebutkan, kalian bisa tambahkan 2 sampai dengan 3 butir minyak ikan. Racikan yang seperti tadi. Pokoknya cobain aja dulu deh ya. Barangkali cocok ya. Kalau saya sih udah cocok banget gitu ya. 1 ekonomis, 2 mudah, yang ketiga ya praktis gitu ya. Kita nggak perlu nyari-nyari inilah kesulitan buka kaleng atau gimana, kita tinggal tuangin aja gitu ya. Kita takarnya untuk setengah tadi ya, setengah bungkus tadi itu kita gunakan 1 sampai dengan setengah sendok. Nggak perlu dicampur apa-apa lagi juga udah top pokoknya gitu ya. Oke guys, itu aja tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.